Selamat berjumpa kembali pada pelajaran IoT mengenai komunikasi I2C atau Integrated Circuit ya. I2C ini dibuat ya itu untuk mengatasi keterbatasan pin-pin GPIO. Jadi di dalam IoT ya, perangkat-perangkat microcontroller itu kalau kita hanya menggunakan pin-pin digital dan GPIO, maka akan memiliki banyak keterbatasan dalam hal pengiriman data ya. Ini penggunaan perangkat input ya seperti sensor, perangkat output seperti relay, teriak ya, IR ya, infrared dan sebagainya, itu dalam satu microcontroller maka pinnya akan sangat terbatas ya. Contohnya ini tadi, kalau kita menggunakan LCD kristal dan sebagainya, itu bagaimana kita bisa mengirim data ya atau teks ke perangkat kalau pinnya hanya mengandalkan GPIO. Maka kita harus menggunakan yang namanya I2C ini ya, atau Integrated Circuit ya. Ini merupakan komunikasi serial dua arah yang menggunakan dua saluran yang didesain khusus untuk mengirim maupun menerima data ya. Jadi caranya adalah nanti satu alat akan berfungsi sebagai master, satu sebagai slave. Si master ini akan mengirim data ke slave ya dengan cara secara serial ya, secara serial menurut clock ya, clock yang dikirimkan ya. Nah, di dalam sistem I2C ini salurannya menggunakan SLC dan SDA atau serial clock dan serial data ya. Nah, serial data ini membawa informasi antara I2C dengan pengontrolnya. Nah, cara kerjanya adalah pertama mengirimkan sinyal start ya. Nah, sinyal start ini dikirim dengan cara memberikan perubahan tegangan pada pin SDA dari 1 menjadi 0 ya. Pada saat clocknya tinggi atau clock SCL-nya bernilai 1 ya. Si clock ini kan 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 begitu ya. Nah, pada saat clocknya tinggi namun si SDA ini mengubah tegangannya dari 1 menjadi 0, maka itu memberikan isyarat bahwa pengiriman data dimulai ya. Nah, nanti setelah selesai si SDA ini akan mengirim sinyal stop ya, ini. Nah, sinyal stop ini untuk mengakhiri semua perintah didefinisikan sebagai perubahan SDA dari 0 menjadi 1 pada saat SCL-nya 1 ya. Nah, kondisi start dan stop itu bisa kita lihat pada gambar ini ya. Di gambar ini si SCL ini kan 1 0 1 0 1 0 gitu kan. Nah, pada saat clocknya tinggi, si SDA ini mengirim sinyal dari 1 menjadi 0, maka ini adalah sinyal start ya. Nah, pada saat clocknya tinggi, si SDA ini mengirim sinyal dari 0 menjadi 1, maka ini adalah sinyal stop ya. Nah, sinyal dasar lain yang dikirimkan oleh I2C bus ini adalah sinyal acknowledge ya, atau disimbolkan sebagai ACK ya. Ini. Misalkan kita mengirim data 8 bit ya dari master ke slave ya. Contoh ya. Kalau 8 ya 8, kalau 7 7 begitu ya. Ini 8 bit, maka bit yang terakhir yang setelah 8 ini ya, itu harus ditutup dengan ACK ya. ACK ini merupakan respon balik dari si penerima. Ini contohnya ini ya. Jadi kita mengirim 8 bit ya. Pada saat ini kan start dulu ya, di start dulu, lalu datanya dikirim 8 bit. Nah, lalu di yang akhir ini si receiver ini akan
memberikan atau mengubah tegangannya menjadi 0 pada saat bit yang ke-9 ya. Maksudnya clock 9. Nah, ini seperti ini. Artinya adalah ACK ini ya, acknowledge. Jadi akan menjawab dengan mengirim sinyal acknowledge, yaitu membuat SDA menjadi 0 selama siklus clock yang ke-9. Nah, ini menunjukkan bahwa slave menerima 8 bit data dari master. Ini contohnya ini. Jadi ini start ya, ini bit ke-1, 1 ya, bit ke-2, 1 gitu ya. Dan seterusnya, ini bit ke-8, 0 misalnya gitu ya. Ini dikirim, nanti pada saat clock yang ke-9 si receiver memberikan jawaban ACK. Ya, artinya data yang di sini sudah diterima. Nah, ini merupakan syarat-syaratnya ya. Dalam melakukan transfer pada I2C bus ini kita harus mengikuti tata caranya ini ya. Transfer data hanya dapat dilakukan ketika bus tidak dalam keadaan sibuk ya. Kalau sibuk ya nggak bisa ya, busnya dalam keadaan mengirim dan sebagainya ya, atau dalam mode yang lain, ini tentunya nggak bisa digunakan untuk komunikasi I2C. Lalu selama proses transfer data, keadaan data dari SDA harus stabil selama SCL dalam keadaan tinggi. Ya. Nah, keadaan perubahan 1 atau 0 pada SDA hanya dapat dilakukan selama SCL dalam keadaan rendah. Nah, tadi sudah disebutkan ya. Jadi perubahannya hanya diperbolehkan pada saat clock-nya rendah. Ya, perubahan datanya maksudnya. Nah, apabila selama clock tinggi ya, selama clock tinggi terjadi perubahan, maka akan dianggap sebagai sinyal start atau stop ya. Jadi pada saat sinyal clock-nya tinggi tapi dia di SDA-nya merubah data atau merubah sinyal dari 1 ke 0 atau dari 0 ke 1, maka akan dianggap sebagai sinyal start atau stop ya. Ini kayak ini ya. Jadi pada saat clock-nya tinggi dia merubah dari 1 ke 0, maka akan dianggap sebagai start ya. Kalau pada saat clock-nya tinggi dia mengubah dari 0 ke 1, maka akan dianggap sebagai sinyal stop. Nah, ini ya. Selama pengubahan nilai data hanya boleh dilakukan pada saat clock dalam keadaan 0 atau rendah ya. Nah, ini IC I2C bus itu sangat support berbagai macam device. Nah, ini sekarang pengalamatan ya, mengenai pengalamatan itu sebetulnya bisa dari 00 sampai FF ya, atau 256 device. Kalau kita ngitung 8 bit ya. Tapi antara master dan slave ya, ini kan pengalamatan master dan slave. Namun prakteknya itu hanya bisa maksimal 128 saja ya. Karena sama pengalamatan itu juga sama dengan mengirim data ya. Jadi data alamatnya itu dikirim, di bit yang terakhir kita harus menyertakan ini ya. Nah, di mana 7 bit awal MSB awal itu adalah slave address ya, sedangkan 1 bit terakhir merupakan perintah untuk membaca atau menulis ya. Ini ya, ini master mengirim ke slave 1, slave 2, slave 3 ya. Ini kan di paralel ya, di paralel. Nanti dia kan mengirim untuk alamat mana gitu ya. Nanti datanya dikirim misalnya untuk alamat yang kedua atau yang ketiga dan sebagainya. Nah, tapi alamatnya hanya bisa 2 pangkat 7, 128 ya. Nah, ACK digunakan untuk menunjukkan ya, tadi ya udah disebutkan bahwa data berhasil dikirimkan ya. Kalau NACK
digunakan oleh penerima untuk menunjukkan ada kesalahan. Jadi pada saat transmisi data ada kesalahan, maka NACK akan dikirim sinyalnya. Ya. Nah, ini tadi ACK sudah disebutkan ya, ACK dihasilkan oleh penerima dengan menahan garis SDA rendah ya, selama periode SCL tinggi atau bernilai 1. Sementara NACK dihasilkan ketika penerima meninggalkan garis SDA secara pasif, ditarik tinggi dan tidak merespon dengan cara apapun. Itu nanti NACK artinya ya. Nih. Nah, ini ya, di sini ya. Jadi kalau dia gini, itu artinya dia merespon ya. Merespon sebagai ACK. Tapi kalau dia tetap terus gini ya, lurus gini, itu maka dianggap tidak merespon ya. Si receiver itu nggak merespon, lurus terus. Ya, not acknowledge ya. Kalau dia merubah ke 0 berarti dia merespon. Artinya ACK sudah diterima dengan baik. Ya, ini sama nih ya. Gitu. Oke, baik. Demikian pelajaran tentang dasar dari I2C ya, komunikasi I2C di dalam IoT. Ini digunakan untuk mengirim data ya, untuk mengirim data dengan cara membawa data-data itu secara serial dengan menggunakan clock ya. Karena tidak memungkinkan kalau kita semuanya dikirim dalam menggunakan pin-pin digital ya. Nanti akan sangat banyak pinnya dan nggak praktis ya, menjadi rumit gitu. Tapi kalau dengan adanya teknologi I2C ini ya, integrated circuit ini, microcontroller dengan IC-IC lain ya, dengan perangkat-perangkat lain dapat berkomunikasi dan dapat saling bertukar data. Oke, terima kasih atas perhatiannya, selamat mencoba.